wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehari. Lestari. Oke, baiklah kawan pada sore hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita pada ini, yaitu mengenai diskusi terkait dengan cara pemilahan sampah dan pengolahan. Jadi kita perlu bicara terkait dengan sampah. Nah, jadi pada hari ini saya mengajak kawan-kawan kita berdiskusi terkait dengan sampah. Nah, kita melihat bahwa sampah ini menjadi hal utama apa di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan saya melakukan diskusi pada sore hari ini ya dengan setidaknya setelah dari diskusi hari ini kawan-kawan bisa memilah atau lagi bisa mengetahui sampah yang keluar dari dalam kita ini, bisa mengurangi lah dan kesadaran terhadap jadi kita lihat bahwa membuang sampah baik sampahnya dan juga membuang sampah itu sangat penting. Menurut data yang ada jadi dari data dari 2024 itu bahwa dari data informasi pengolahan sampah nasional itu sekitar 17 ton per tahun setiap di Kalimantan Barat sendiri. Jadi bayangkan berapa banyak ini sampah yang ditimbulkan misalnya di seluruh Indonesia. Jadi pada hari ini semoga teman-teman bisa memahami. Nah, dan pada hari ini saya mendapatkan materi untuk kita menyampaikan beberapa materi untuk pengawal mungkin semula kalau saya belajar terkait dengan perbedaan saya serahkan kepada Pak. Beliau ini berasal dari Bangsa Baju Bahagia yang terjadi di wilayah mungkin proses saya serahkan. Baik, terima kasih. Baru materi cakap ya. Sebenarnya pemilihan cakap ya. Alhamdulillah sudah diundang di undang ini. Dan sebenarnya ini sudah lama kita buat gitu ya. Tapi tidak-tidaknya kita hari ini bisa berdiskusi lah ya, sebagai sebelum memulai mungkin saya kenalan dulu ya. Saya mungkin ada yang beberapa ada yang terima ya. Jadi saksi dia saya oleh hari-hari sebagai pastor sipil negara jika saya itu di Dinas Kesehatan Kabupaten Budaya. Jadi nomor HP 0853 87 88 99 kesibukan tambahan kesibukan yang dari itu yang berakhir turun itu ya menjadi semacam indikator untuk beberapa di budaya. Pada hari ini kawan-kawan Mapalang dan Batu Hijau yang pendidikan ya kita sudah lama kenal ya sama apa konten juga punya teman-teman Mapalang ini kan kalau kita tarik lurus kalau pada jenjang umur, kalau saya tahun kelahiran 1980, ada yang mengatakan literatur di tahun itu masih termasuk generasi akhir awal generasi milenial, gitu ya. Kalau teman-teman sekalian itu kan Genji, dan apa gitu ya. Di bawah apa mungkin itu ya, saudari gitu ya. Nah, kenapa kita ingin bicara tentang sampah ini?
Eh, jadi ini teman-teman dari sekalian, kami nih, saya lah, Roma mungkin udah berumur gitu ya, udah ada umur. Kemudian masalah sampah ini kan dari dulu itu tidak pernah selesai. Ada aku, ya, budaya buang sampah dari tahun dulu ya lama masih gitu. Nah, berdasarkan tadi yang sampai kami cakap tadi bahwa kalau adik-adik atau teman-teman mau mencari data tentang persampahan, ya persampahan itu ada aplikasi sistem informasi persampahan nasional. Nah, itu secara 38 provinsi ada di situ. Dari segi jumlah volume sampah, ya, kemudian dari sumber sampah, dari data bank sampahnya ada berapa, bank sampahnya ada berapa, itu ada. Kemudian jenis sampahnya apa yang jumlah PPA juga. Jadi itu terupdate, jadi sistem informasi sampah nasional itu menjadi data base-nya teman-teman Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Indonesia. Kalau kita, jadi isu sampah ini kan menurut adik-adik kita menjadi isu global yang bagi adik-adik kalau lihat literasi saya buka itu generasi Z, Alpha itu tentang masalah isu lingkungan itu tertarik atau enggak? Ternyata ada komunikasi kawan-kawan di Z itu tarik gitu. Di lingkungan itu banyak yang mau terlibat. Ya. Tapi dari situ saya ini mau kenalan saudara itu. Mungkin saya tadi harga manja. Nama kata, saya nama kata, nama mapala. Nah, kalau ini silo, apa itu silo? Sebelah embu, lainnya tuna, lainnya nama sih, Nila, nama mapala, nama mapalanya, piring, itu udah yang tahu, masih pada Tonia, oke, binatang dia, bayar, binatang, sayur, sulung. Oke, jadi itu yang teman-teman sekalian. Jadi hari ini sebenarnya saya nanya nakap kemarin awal mapala itu asal daerah beragam enggak? Beragam, gitu kan? Kalau seperti itu, Bangga, kalau nah, terus sambat, kemudian pingin, ayo, satu ya, ya. Itu ya. Hari ini kita ingin bicara sampah dan isu terkini dan yang lagi hot trennya itu TPA nggak ada di situ, tempat pengolahan sampah akhir. Kalau dulu kan TPA tempat pembuangan akhir, dan TPA sekarang itu namanya tempat pengolahan sampah akhir. Ada kalimat pengolahan, ya. Nah, yang lagi tren itu ternyata di Kalimantan Barat dan nasional itu TPA-nya banyak yang TPA itu daerahnya yang punya TPA itu tutup kena sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ya, itu yang tiga poin itu. Seluruh kabupaten kota itu 70 sampai 75% itu secara nasional diberikan sanksi secara administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2005. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya itu karena pusat itu tidak turun ke daerah dalam hal untuk bantuan-bantuan pendanaan, misalkan pendanaan sampah, kemudian pendirian bank sampah induk, PST gitu ya, itu agak susah. Nah, dan ini dari pusat dari bank itu yang tidak murah. Nah, kemudian kalau sanksi administratif itu tidak diindahkan, tidak ditunjukkan oleh pemerintah daerah, itu akan menjadi sanksi yang sifatnya hukum. Bentuk sanksi hukumnya itu kasusnya adalah kasus pidana. Jadi kayak di Kabupaten Jember itu kan apa sih? Di Kalimantan Barat itu dari 14 kabupaten kota. Kota itu kan ada 2 aja ya, Singkawang dan Pontianak. Lainnya kabupaten jadi kabupaten. Jadi satu aja yang selamat, yaitu Kabupaten Jember. Jadi Kabupaten Jember itu tidak terkena sanksi administratif. Kenapa kita terkena sanksi? Ya karena PPA kita itu masih bersifat open dumping. Open dumping tahu nggak? Betapa wah, embun jadi gitu kan naik ya. Nah, itu yang terjadi di 13 kabupaten kota yang di Kalbar, ngomong Kalbar. Kemudian harusnya PPA itu bersifat sanitary landfill. Sanitary landfill itulah yang ideal di PPA-nya. Di tengah-tengahnya ada namanya kontrol landfill, jadi terkendali di PPA-nya. Dan untuk membuat TPA itu tidak gampang karena minimal tanah luasnya 5 hektar. Kemudian harus dikelola, kemudian perizinan yang andal. Jadi itu ya sudah kena. Bayangkan yang kata bilang tadi bahwa di Kalimantan Barat itu ada 13 ton. Itu enggak itu tidak ya dari 1.300 ton per hari di Kalbar sampah campur ya. Kemudian yang memperhatikan juga gara-gara sampah ini kita menjadi juara 2 penyumbang sampah plastik di Indonesia kan. Kemudian 2002 itu kemudian dampaknya adalah mikroplastik gitu ya, plastik yang di laut itu mikroplastik itu dampaknya. Kedua, kalau itu tidak kita mulai sampah plastik itu berjangka panjang gitu ya. Kemudian sampah organik, sampah organik itu ternyata sumber sampah organik di TPA itu kalau dulu masih sekitar 50%-an, 50 sampai 60% dulu. Tapi kalau berdasarkan data tadi sistem informasi pengelolaan sampah sekarang itu ternyata secara nasional sampah organik itu sudah turun menjadi 39%, dari 50% menjadi 39%. Tidak ada penurunan. Itu mungkin disebabkan kesadaran masyarakat ya, masyarakat untuk memanfaatkan ulang sampah organik ya, dengan berbagai metode, mungkin ngopos lah ya. Ini sudah mulai sadar, itu masih kurang, jadi terus gitu ya. Nah, kalau itu sampah organik ini dibiarkan tidak kelola dengan baik dan sekali kita ada caranya. Jadi secara hari peduli sampah nasional itu diperingati di tiap tanggal 21 Februari tiap tahunnya.
itu latar belakangnya tadi TKA itu longsor menyebabkan kematian sekitar 200 orang masyarakat dan menutup beberapa desa di Jawa Barat, namanya daerahnya Wijaya, TKA Wijaya di Jawa Barat. Itu di tahun 2005. Terus sejarah kita kenapa ada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional? Karena kita memperingati mengenang tragedi kelam tentang pengelolaan sampah yang di TPA. Oke. Beranjak kita lanjutkan di tema pada hari ini, itu pengelolaan sampah organik, pemilihan sampah. Kalau kita tuliskan Kita bagi jadi dua golongan besar, Pak ya. Bagi menjadi dua golongan besar. Nah, ini satu dia, Pak. Kalau itu sudah lagi dengan daerah kan? Daerah tahu nggak? Sudah lagi kan? Pak, oke kan? Jurus, 3R, budaya 3R. Jurus, reduce dulu, ya. Jurus, recycle, satu lagi cepat. Menggantikan. Nah, itu kita ambil 3R. Nanti ya, nah kita ngomongin sampah anorganik. Nah, adik-adik kan sekarang di kampus. kalau saya tanya ada di teman-teman sekalian itu di kampus dikira per hari berapa jam? Normalnya kuliahnya normal itu. Berapa jam? Ada enggak sekitar 6 jam? Hah? 6 jam itu teman-teman ada waktu istirahat kan? Nah, waktu istirahat aktivitas beliau termasuk isi perut kan? Membasahi kerongkongan, mengisi perut kan? Kemudian produk makanan dan minuman itu pakai apa ada itu? Tapi gabus terus gabus ya gabus. Terus bungkus tuh pasti ada saya kertas, ada pipet, ada nasi, gelas, cup, plastik, di. Nah, sekarang barang-barang itu kan tiap hari ya, dan 6 jam itu istirahatnya mungkin lebih dari 1 kali. Ya, nah kemudian sampah sisa makanan teman-teman itu di mana kan? Dibuang ke tempat sampah. Ada dibuang tempat lain, di pinggir jalan, di halaman kayak gini buang gitu, atau di pinggir jalan tadi keselip ya botol plastik gitu ya di jalan ngebut gitu ya. Di taman, ya, pernah nggak melakukan itu? Ya, buang kan, ada sama-sama ya. Nah, kenapa? Ini yang menarik nih. Kenapa adik-adik, bukan adik-adik ya, maksudnya mungkin ada yang lain juga ya. Mudah-mudahan di sini juga. Jadi, kenapa itu dilakukan gitu? Yang mendorong melakukan buang sampah di tadi tuh di luar tong sampah itu apa sih dikira teman-teman sekalian? Tuh, malas mencari tempat sampah. Oke, tuh. Apa lagi? Apa lagi?
Oke, apa lagi? Tadi kenapa budaya buang sampah dulu selain di tong sampah itu masih kita dapatin di lingkungan kampus ini? Jadi kurang tong sampah. Terus malas apa? Hah? Malas buangnya, jadi simpan. Apa? Apa lagi? Ditinggalkan dengan harapan dibuangkan sama orang lain. Apa lagi? Ini apa? Pak. Kurang sendiri, oke. Satu kap. Terus apa lagi? Cukup? Yang baru datang siapa namanya? Nama beken di Mapala? Belum dapat nama. Nanti buat memberikan merah putih dan mendapat nama kan di Mapala kan? Nah, benar ini adik-adik apa? Kawan-kawan yang lain apa? Sampah menjadi lebih kotor lagi gitu ya. Dari sampah kotor lebih kotor lagi gitu ya. Nah tadi berarti kita sentuhin kejadiannya apa tadi? Kurang tong sampah, malas, kemudian tadi kotor, jadi disebabkan perlakuan gitu ya. Jadi ada kesadaran apa lagi? Dan itu kawan-kawan ini yang ini pernah nggak melakukan hal itu dari tadi tuh pernah nggak melakukan itu tuh malas buang, biarkan sampahnya udah selesai dibiarkan saja, tunggu orang lain buangkan gitu kan. Kemudian tadi malam istirahat mencari tong sampah gitu kan. Pernah nggak melakukan itu? Jujur pernah nggak melakukan? Pernah kan? Nah, artinya kawan-kawan Mapala ini mungkin di sini ya, Mapala itu kan mahasiswa peminta alam. Nah, salah satu unsur alam itu kan yang dijaga adalah kelestarian lingkungan. Tadi yang salah besar itu ya. Nah, kampus itu salah satu lingkungan juga. Di kampus adalah seharusnya menjadi tempat pembelajaran yang baik gitu ya, tempat kita belajar, lingkungannya mendukung, support gitu. Nah tadi ini menjadi catatan kita ya, bahwa sampah itu ya tadi ini benar itu apa kesadaran kita nih. Nah, cuman ada kita mau sadar, udah sadar ya, cuman ada faktor lain gitu kan, faktor lain pertama tadi mungkin tong sampahnya masih kurang banyak gitu kan. Dari itu dulu ya. Nah, itu sampah itu budaya ya. Budaya itu kenapa itu bisa terjadi begitu? Dari dulu juga gitu kan. Dari saya SD juga buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang hari ini saya mau coba mengajak teman-teman sekalian buanglah sampah pada tempatnya. Salah seperti itu. Pilihlah sampah pada tempatnya, maka kita buat tuh jadi ya pilah. Nah, kenapa kita harus pilah sampah? Merepotkan ya buang sampah ya malas ya, buang sampah ya malas tadi gitu ya, apalagi harus milah kan buat kerja. Nah kalau teman-teman Mapala itu sepakat untuk menjadikan pelopor atau inisiator di kampus ini untuk sampah itu kan konotasinya kan apa? Sampah itu apa? Sifat sampah itu apa? Yuk, sampah itu apa? Kalau saya bilang sampah, jawab spontannya. Apa sampah? Kotor, lagi. Sampah apa? Hah? Bau. Sampah apa? Di benak langsung kecil. Mengganggu. Terus sampah apa? Barang sisa. Terus apa lagi? Sampah
Udah semua. Nah, apa lagi? Kalau saya sama kakak bilang sampah apa kak? Sampah apa? Ganggu. Semua tadi yang bilang sampah mengganggu macam itu langsung kena kan? Apa langsung terlintas saya dulu ya. Kalau saya bilang sampah itu uang, kalau saya bilang sampah itu bahan baku, lu negatif kamu tuh tadi teman-teman tuh. Tapi kalau saya bilang itu sampah itu uang, sampah itu bahan baku, sampah itu punya nilai, kok bisa gitu kan? Maka untuk mengenal pemilahan sampah itu, kita ngomongin sampah anorganik dulu ya. Untuk membiasakan untuk membedakan memilah sampah itu, pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman Mapala itu mengakukan advokasi ke pihak manajemen kampus untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal memperbanyak tong sampah. Kalau bisa tong sampah terpilah, gitu ya. Tong terpilah dan titiknya disebar sebanyak-banyaknya, gitu ya. Nah, yang kedua, mahasiswa yang ada di kampus ini harus teredukasi untuk cara mengenal jenis sampah. Nah, setelah mengenal jenis sampah, dia akan mulai membuang sampah ini pada tempat tong sampah yang terpilah tadi itu. Kenal lagi nih, botol plastik, ya berarti sampah plastik. Dan ada nampak ya, tapi sebenarnya kalau sini-sininya plastik itu banyak jenis, pilah lagi sebenarnya. Nah minimal itu ada. Nah, ketika teman-teman bisa melakukan advokasi dan kampus menyiapkan itu, kawan-kawan bisa Mapala itu menjadi peluang ekonomi nilai tambah, ya entah untuk kepentingan kal, entah mau jadi apalah. Jadi ini menjadi role model bagi teman-teman Mapala kampus. Nah, ya kalau kita anggap apa sih Pak? Enggak, kan sampah Pak, enggak ada nilainya. Nah, volume dia kalau dihitung dari personality setiap orang mau, kalau berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup tuh, kita nih per individu menghasilkan sampah 0,5 sampai 0,1 kilo per hari. Kalau enggak saya, kampus Senin mulai ya, normal ya, Senin mulai ya. Nah hari Senin nih kawan-kawan nih, minggu Senin subuh, sebelum subuh sampai subuh, kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu sampah yang kawan-kawan hasilkan coba disimpan. Kan gerak semua nih. Nah, sampah jajan kampus tadi itu simpan. Emang disiapkan wadah khusus gitu, emang niatkan. Saya melakukan itu dapatnya seminggu ya, dan membuktikan teori yang 0,5 sampai 0,7 itu benar kan? Nah, itu ya. Kemudian kawan-kawan ini yang punya anak lah ya, yang mungkin ada kosan di rumah tinggal nggak asrama di kampus. Kalau sumber sampah itu yang terbesar ada di dapur ya, apa biasanya dapur. Terus itu gimana kan? Sumber terbesar sampah, menghasilkan sampah terbesar itu di mana? Pasar, enggak. Sumber terbesar itu sampah ada di rumah tangga. Dapurnya udah hampir rumah tangga. Nah, kita ngomongin rumah tangga itu berarti kan ngomongin sampah kan sampah organik sama organik kan. Nah, sekarang saya ngajak teman-teman untuk bayangkan berada di rumah. Kita bayangkan dulu nih. Kalau di rumah, kita masuk rumah, buka pintu masuk rumah itu,
biasanya cenderung di ruangan yang kita buka pertama kali itu ada ruangan tamu. Ya. Di ruang tamu itu biasanya kita menyiapkan minuman tap, botol mineral, plastik. Biasanya ya, ada kan biasanya ya. Kemudian di situ ada meuler, kursi, meja, gitu ya, alat elektronik, kipas angin, gitu kan ada kan. Nah, barang-barang itu suatu saat akan rusak kan? Kemana tuh? Nah, kayak kipas angin ada yang jenis apa? Bahan kipas anginnya ada besi, ada plastik, gitu ya, ada logam, kan? Nah, itu kan jenis itu rusak ya. Nah, kemudian cup tadi itu air mineral semacam itu, nah itu kemana kan? Nah, itu sumber di ruang tamu, kan? Kedua masuk ke ruang keluarga, misalnya ada TV, ada semacam itu ya, TV elektronik lah biasanya banyak di situ kan. Nah, setelah itu masuk ke kamar, barang-barang pasti ada, kipas angin, AC, gitu kan, pasti ada. Nah, kemudian masuk ke ruang tamu kalian yang cewek-cewek ini apa tuh barangnya? Skincare, botol-botol, parfum, skincare, nah udah itu kan. Kemudian kebutuhan kalian tiap bulan, kan? Tahu ya maksudnya tiap bulan ada tamu tiap bulan, kan? Itu kemana tuh kan? Sampah tuh. Nah, kemudian setelah itu masuk ke ruang sama ya, kamar-kamar itu ya. Sekarang misalnya punya adik kan, kita, nah ini ada itu buku-buku itu. Buku itu apa tuh? Buku sama apa? Kertas kan? Nah, kemana kan selama ini? Buku-buku yang udah nggak layak pakai, kertas yang sudah berhamburan kemana? Pertanyaan, tolong jawab itu kemana? Dapatkan dulu SMA ya, SMP. Nah, buku-buku yang masih ada kan, bukan buku itu masih buku paket itu masih ya. Nah, ada yang udah nggak ada nggak? Ada di kemana kan? Di kiloan kan, berarti di kilo. Nah, itu udah dijual ya. Berarti kan punya nilai tuh. Kalau udah nggak terpakai, terkumpul, terpilah di kilo ya. Rumahnya dijual ya. Saya udah sedikit ada ini ya. Nah, setelah ke dapur, kamar, kemudian ke dapur, itu dominan adalah sampah-sampah organik. Kita masak ya, kita masak. Kalau alat-alat makan, kalau itu kan perabot logam biasanya, sendok, garpu, panci, wali, wajan, kompor, itu kan suatu saat kan rusak juga kan, ada tong, gitu ya. Kemudian kamar mandi, WC, itu apa? Botol sampo, sabun, kan begitu kan? Dan kalau dulu nggak tahu ya, kalau kita sekitar nopal mandi pakai sabun batangan tuh nggak punya air. Nah, ya. Nah, kalau di rumah mungkin udah jarang. Sabun batangan itu khusus di daerah perkotaan itu udah jarang ya. Kan, pakai sampo kayak gitu ya. Nah, itu pasta gigi, wadah pasta gigi, sikat gigi, yang kan dulu mereka coba menutup. Nah, potensi seperti ini walaupun pada hari itu bulan ini kan tidak banyak tuh ya muncul ya. Nah, tadi yang sampah itu bau, sampah itu mengganggu estetika ya. Itu kalau kawan-kawan sudah betul mengganggu estetika saya sepakat. Tapi kalau bau ya tidak sepakat. Kalau dikelola dengan benar, gitu ya. Nah, kan yang buat bau itu karena tercampur. Ya, organik sama anorganik campur. Kemudian lama diperlakukan untuk dibuang ke TPS ya, jatuh untuk dibuang kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan bau. Tapi kalau perlakuan yang benar, kemudian hari ini kita coba ini ya, sampah itu sampah plastik, sampah kaca, sampah kertas. Jadi ini kalau bisa dipakai ya di sekitar itu ya.
perilaku kalian itu kalau makan di tong sampah ini, oh ya itu kan ini dimasuk coba ya, coba ini darat nih ya diajar plastik. Cuman kalau tadi yang perlakuan kata tadi itu dia plastik dia itu dalam sampah kotor lagi ya, mudah-mudahan tidak terlalu kotor benar, jadi maksudnya sampah sih tapi masih itu tidak minumnya habis kalau minum air botol makan atau air gelas yang sisakan. Jadi kalau sisa kan masuk ke satu, itu ya, ya dibuang-buang deh. Organik kan ya sisa makanan, tadi kan sisa makanan gitu kan. Nah sekarang hal-hal yang tadi saya bilang yang organik itu tadi posisi kampus kan banyak tuh. Botol, macam oke lah dari beberapa jenis tadi ya sampah residu, kayak sampah-sampah kresek, sampah-sampah plastik tadi yang dibilang itu bahwa sampah itu dianggap residu lah. Jadi kita mensederhanakannya itu sampah plastik mempunyai nilai ya. Jadi kalau dikumpulkan punya nilai. Botol juga kalau itu punya nilai. Ya. Nah, ambil botol itu. Nah, setelah itu kita ngomongin artinya kalau teman-teman misalkan di kampus ini dengan masalah dan seluruh anggotanya aktif melakukan kebiasaan misalkan melakukan operasi semut ya. Operasi semut itu apa? Dan atau oke lah kegiatan operasi satu hari memungut sampah semuanya, tapi kalian yang amat sebagai kalian berdiri menonjolkan identitas organisasi kalian ya, tapi secara profesional, maksudnya dibuat edaran atau pemberitahuan ke kampus ya. Coba kita lihat ada nggak kawan-kawan di luar Mapala yang akan lama-lama akan ikut dengan kalian melakukan aksi itu ya, coba ya. Tapi kalian konsisten, jangan ada dua orang nih, dua orang itu gerak setiap hari apa, misalkan di hari ini hari ini kan 2 nih ya, tapi kalian fokus minggu depan kita pindah area. Nah, satu momen seluruh area dikerahkan, anggota ditambah banyak kan melakukan gerakan gitu ya. Nah tempat sampah ini kan tidak mesti beli ya, tidak mesti beli karung bisa bisa atau sampahnya bisa. Nah setelah dikumpulkan itu kalian pilah ya, kalian pilah bekalnya, artinya kalian kalau mau aksi itu kalau idealnya pakai sepatu boot, pakai sarung tangan, pakai masker gitu ya, pakai kalau menjual bisa pakai kaos kalian itu. Jadi lakukan tuh yang sederhana tuh yang terus selama kalau perubahan kelas itu paling cepat 21 hari. Nah, tapi konsisten ya. Kita mengukur ada yang mau peduli nggak selain kita ya, di lingkungan kampus ini. Gitu ya. Tadi secara resmi teman-teman Mapala menyuruh pihak kampus sama rekan-rekan organisasi yang kalian di situ kan banyak tuh. Bagaimana disuratin semua tuh para pimpinan itu. Jangan bilang bahwa kita akan melakukannya, tapi kalian yang menjadi sopor. Gitu ya, siapa tahu kita bantu tuh kan, kita pun juga gerak gitu ya. Sekarang itu nggak kemana dari kita makan desa, gitu ya. Cuman kalau tesnya di awal kerja 1-2 kali kalian tes, kemudian setelah itu kalian udah nih lah ya, udah butuh ramai ini ya, kalian panggil kawan-kawan media, kalian ekspos tuh, data kalian kampus. Ketika ekspos dari tokoh yang ada di kampus ini, dosen, pimpinan semacam suruh ngomong bukan ke media. Dan kita udah ngomong tuh positif ini kan, kalian udah menyiapin proposal lah tuh, kan?
ketika nyampe orang malu dia nggak bantu kan, bantu. Jadi buat yang sederhana kayak gitu menurutnya. Oke, itu sampah organik. Jadi nanti kalau itu buat berbagai macam, tinggal lanjutnya bisa kalian bentuk bank sampah kampung kayak gitu kan ya. Nah, kemudian itu sampah organik ya. Nah, langsung ke sampah organik. Sampah organik kalian kompos lah. Nyiapkan komposter, nanti kita buat komposter up dicari buat jadikan role model ini. Komposter kita buat. Dan nanti kalau ada bahan saya drop ini kita buat. Komposter itu alat sederhana teknologi terguna untuk buat kompos gitu ya. Kita buat di situ, kita coba buat, kemudian nanti hasil komposnya untuk tanaman-tanaman tanaman kampus gitu kan. Kemudian atau kalian ada plot atau plot untuk kebun mini anak sayur gitu ya. Kan kita dibuat pupuknya dari limbah yang tentukan. Nah setelah itu sampah organiknya, sampah organik tahu ya maksudnya kantin ini sisa makanan lah intinya ya, sisa makanan. Nah setelah itu nanti kalau memang bisa mengumpulkan kulit buah ya, limbah kulit buah sayur gitu ya, sampah tapi masih segar ya benar-benar hanya itu gambar. Dijadikan ekoenzim. Nah setelah ekoenzim jadi fermentasinya kan lama tuh 3 bulan. Setelah jadi ekoenzim kita buat lagi produknya. Ekoenzim itu menjadi bahan dasar produk lain, contohnya hand sanitizer kan, sabun cair sabun padat dari ekoenzim. Kemudian si ekoenzimnya adalah untuk P3K buka kalau yakin rapi kita akan ada rendam rapi untuk rekreat ya, barang-barang angkat. Kemudian bisa untuk kalau kalian yakin dan itu ada teman yang masuk komunitas ekoenzim itu dipakai untuk segini umur ya. Kemudian kita tapi keringnya kita limbah keringnya kita terpantau tidur itu macam-macam jadi artinya kalau kita pandang sampah dari segi positifnya tadi itu yang saya bilang tuh, tinggal bagaimana teman-teman berbuat minggu gerakan. Kalau kalian mau nggak mau cara ini, nah nanti kita follow up, kita sama-sama buat dari 10 orang ini. Oke Kak, minggu depan kita buat ekoenzim gitu kan. Nah udah kita buat minggu depan ekoenzim sampah organik kan dari kalian masing-masing. Nah paketnya misalnya minggu atau Sabtu depan ya, tapi hari Kamis hari Jumat siapa yang makan buah kulitnya simpan, Sabtu besok untuk bahan ekoenzim bukan. Jadi kita buat ya, kita buat coklat sanitizer, nanti sabunnya bisa kalian kembangkan atau dijual di kalian nantinya ya, disumbangkan atau di kawan-kawan yang punya bagian masing-masing organisasi kan, maka sampai dari juga itu bergerak. Jadi semua menilai kalau udah itu yang organiknya mungkin nanti tadi kan provinsi sampahnya di 130.000 ton itu kan berubah. Kalau di sini kita ukur dari kantung sila semakin sila tadi, kalau kampus maupun gerakan begitu, kita tahu nih volume sampahnya berapa nih, kan? Nah, data itu yang dijual oleh ke dengan tuh. Ya, data itu yang dijual, misalnya jual untuk kepentingan kawan-kawan apa ya, jual ya tuh sebagai bahan otomatis. Setelah itu nanti hasil pemilahan ini kan, Pak Sam, kertas kami ini yang jenis putih SWL ya, SWL bahasa itu jenis putih HPS lah, HPS ada 100 ton
100 kilo ya, atau 50 kilo, kardusnya ada 10 kilo, kemudian botolnya ada 15 kilo ya, kemudian logamnya ada 5 kilo, total sen misalkan itu dianggap per kilonya 1000 lah, itu kan variasi ya berarti ya. Nah, 1000 berarti kan anggap bahwa itu 100 kilo campur dari itu 100 kilo totalnya, itu kan 100.000 ya. Nah, 100.000 kalau itu menjadi rutin tiap minggu kan dapat sementara ya, terus karet kan. Jadi kayak gitulah gambarannya. Jadi nanti kalau ada itu balannya teman-teman apa itu. Jadi itu inisiasinya dari teman-teman masyarakat akan regenerasi. Nggak mungkin dia terus ya. Dan tapi ada yang ditakdir untuk yang melanjutkan estafet ide dan gagasannya ya. Jadi nanti itu mudah-mudahan bisa diberikan. Bisa lah. Mahasiswa mau internet, masa mau dia kita kalian buat aksi demo yang mau ikut kan? Bagi ini aksi untuk yang positif kan? Positif. Tapi mau lah ikut. Itu suruh demo ikut mau nggak? Betul. Jadi sudut pandangnya kita bedakan dari sudut pandangnya. Sampai itu kotor sama dia, tapi kalau sampai itu punya, sampai itu bahan baku, sampai itu uang, sampai itu tinggi, ya itu yang kita dapat. Kemudian siapa yang dari sekian orang kawan-kawan anggota Mapala yang bisa membuat kerajinan dari ulang dari limbah, kan bisa tuh. Kan di asli misalnya udah buat topik ya, topiknya jadi bot, itu salah satu tuh ya. Kemudian yang jadi semacam bisa embed ya, bot bisa tuh titik 3R lagi. Nah itu yang hari ini sebenarnya ingin saya sampaikan ke teman-teman karena itu kenapa dipilah ya, karena memilah sampah itu tujuannya adalah memudahkan, kalau bangsa manusia itu tujuannya memudahkan proses penimbangan karena udah kata teknis ya. Kemudian kedua adalah meningkatkan nilai ekonomi. Contohnya ini ada merek yang lain ya, saya masih dasar ya. Kalau merek-merek ini botol ini kan ada yang hias biru ya di sini ya. Kemudian ada lagi botol yang putih, tidak ada bias birunya, tapi putih gitu. Kan? Dua jenis botol itu harga mana yang paling tinggi menurut saya? Ya putih atau yang biru? Putih. Nah, jadi lebih mahal yang botol putih tadi. Kemudian si botol ini untuk kendala botol masuk kemudian masuk botol harusnya kalau mau naikkan nilai ekonominya ya botol itu lagi dibuang kalau kalian lagi buat topik ada gitu ya, jualnya lebih tinggi dan pengolahannya cepat ya, penimbangan rasanya. Nanti kalau jadi saya bantu penimbangan sampah ya. Jadi tidak sih sebenarnya masih pemahaman kalian yang penting kenal dulu di sampahnya jenisnya apa, kemudian nanti harganya ya, harganya itu ternyata nih di luar sana itu sampah itu menjadi trading sampah, perdagangan sampah. Kita penghasil sampah besar tapi kita impor sampah dari luar. Kemudian kalau sampah itu
kita kan kalau sampah itu kan banyak disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. Ya, kan ini di Kalbar total baru sekitar 6 juta sampai 6 juta setengah penduduk hingga total populasi Kalbar jauh kita ya lebih kompleks masalah sampahnya. Mumpung kita di Kalbar itu masih sedikit populasinya, kalau sudah sadar semua jenis seluruh masyarakat cara memilah dan budaya buang sampah dengan baik, saya rasa di Kalbar akan menjadi contoh. Jadi tidak sampah itu tidak menjadi masalah yang urgen di negara. Itu pentingnya budaya kita. Itu yang saya bilang, kalau saya kan terdidik ya karena sampah buang paling tempatnya itu udah 20 tahun yang lalu. Sekarang bulan ini saja masih 45 tahun, tapi udah berapa singkat 35 tahun yang lalu, usia 10 tahun ya. Edukasi itu betul ya, karena tidak pernah mengedukasi cara pilah sampah, tidak ada yang teredukasi hanya buanglah sampah pada tempatnya ya. Sampai udah berapa tuh kalian baru nanti kalau kalian tidak melakukan edukasi pilah sampah pada tempatnya, pilah sampah dari rumah, ya gitu juga caranya jadi tidak berubah ya. Jadi kalau kalian udah tahu kalian memilah, ya mudah generasi selanjutnya budayanya ya pilah, buanglah sampah dan buang dan pilah sampah pada tempatnya. Edukasinya. Jadi karena kan bumi yang kita pakai aktivitas ini kan terus kita jaga ya, besar malam besar. Jadi itu ya ada diskusi kan ada mau diskusi tidak kira yang tadi itu. Lama tadi saya ngajak teman-teman Mapala buat gerakan kecil di kampus yang sederhana, mengutin sampah. Jadi mulung. Kalau di sekolah SD ini kan seluruh habis apel mengutin sampah gitu ya. Bisa terlalu kayak gitu. Kedua, kalau itu tadi dilakukan secara konsisten, itu kita bisa ukur berapa volumenya. Nah, ketika kita ukur, berarti kan kita punya data tuh. Nah, data itu menjadi bahan informasi kan. Nah, bahan informasi itu diolah lagi sama kalian menjadi bahan advokasi. Nah, tinggal bahan advokasinya udah jadi dengan baik, dengan bagus, tinggal menentukan siapa advokator dan tepat. Ya, advokator yang tepat. Di kakak mungkin kenal sama Pak Hari, kenal. Belum tentu dia berhasil melakukan advokasi ke Pak Hari. Angin yang bisa lebih bahan advokasi udah nih. Nah, ketika anginnya mau advokasi, mungkin Pak Hari akan menerima tinggal angin yang hasilnya dapat daripada kita tentu pun jadi belum apa itu cara orang yang melakukan advokator itu perlu juga disiapkan. Kalau kedua, kalau memang menjadi tidak lanjut ke depan menjadi model kan siapa tahu ini berhasil lebih baik dari Intan kan bisa berangkat tuh dan yang penting itu berkelanjutan berkesinambungan. Jadi tidak hanya habis di sini habis gitu, tapi ada action dan action itu mulai terus gitu. Itu hal yang penting. Kalau kalian nanya kenapa Bapak Lura SN ya sampah kan angin pernah nanya gitu. Semua juga juga. Kalau saya, saya suka melakukan ya. Ngumpul-ngumpul kayak gini sama adik-adik itu kayak gitu ngumpul kayak gitu. Jelas saya yang sampaikan itu dilakukan oleh teman-teman ya. Saya nyari juga nyari amal jariah ya
Ya, teman-teman melakukan kan, teman yang ada, teman-teman juga menyampaikan terus orang lain ya. Karena memang sosial media yang berbuat baik terhadap satu orang berbuat baik terhadap 3 orang. Ya, ada apa lain yang bagus bagus. Jadi dia menyebarkan kebaikan satu orang ini suruh nyampaikan. Saya tetap buangnya sampai berlipat. Tuh, ya, hilang apa aku. Tapi dia bertugas untuk menyampaikan ke 3 orang hal baik. Apa filmnya ya? Satu hal baik buatlah satu hal baik ke orang lain. Ya, nah orang lain ini tolong sampaikan ke 3 orang satu hal baik ini ke 3 orang yang lain. Terus gitu, terus filmnya. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa teman-teman lakukan. Ya, di rumah juga ya jelantah misalnya, jelantah di kemana gitu. Selokan ke tanah, kan? Ayo kan? Jelantah bagus sekali untuk plastik jual saya. Saya punya 5.000 itu. Apa Pak? Saya udah ada MOU jadi tentu itu dijadikan biodiesel dan dikirim ke Belanda. Dan kalau punya Belanda juga bisa dengan produk kita buat tabung minyak Belanda. Tabung itulah kalau ada yang nanti kan Belanda. Kita belajar sama-sama. Jadi kalau mau tiap minggu kita buat tematik nih. Minggu ini kita buat engine, minggu depan kita buat apa? Sabun daya. Minggu depan kita buat apa? Buat kerajinan homemade, gitu kan? Buat kerajinan logam, buat dari kardus, buat tisu, apa ya? Dapat kaleng buat tisu. Tapi sini bisa membuat ya, tapi buat ekotrik. Jadi tidak perlu lama-lama, paling 1 jam 2 jam ya, ada tuh. Di program itu, kawan-kawan buat galeri, nah, kan ke galeri Mapala, ya kan? Kalau ada yang tertarik, ada apa, bosan ada tertarik, ini jual. Pesan berapa banyak? Kan ada peluang pasar nih. Kan? Ada yang mau nanya? Kan pegang, enggak apa-apa. Di sini tuh kira-kira dah. Mau dah? Bisa dah. Bisa minggu depan yang saya terasa itu kalau kalian masih pening yang lain ikut tak itu yang saya asal saya itu yang lainnya di luar Mapala ini ikut mau yang berorganisasi mau yang enggak mahasiswa lah mau nggak kita gerak itu yang sekarang itu yang sampahnya udah mulai tambah dengan aksi kalian mau kalau dengan itu walaupun nanti bertahap alasannya tidak ada pendanaan masih minim isinya berapa kan tambah tiap tahun bertambah tiap makanya dah yuk kita balik sini juga ya kalau mau nanya keuangannya
tergantung nanti bisa. Kalau dari caranya itu mau minta banyak, itu mau minta banyak. Nah kan balik lagi kan, jadi apa daur ulang ya kerajinan. Maka saya bilang tadi sampah itu kalau diolah dengan benar akan mendapatkan uang rezeki. Nah tadi berarti nampak ada yang saya bilang sampah itu bahan baku, bukti bahan baku kan mau beli tadi. Nah bahan baku kan, berarti kan kita butuh bahan baku. Bukan sampah kan bahan baku. Bisa ketika itu diolah yang baik dengan ada connecting sama bank sampah, kemudian nanti itu nantinya udah dilakukan belum? Kalau dilakukan itu nanti benturannya itu kualitas produk yang dihasilkan, kemudian lanjut ke pemasaran, ingin menunjukkan pemasaran itu tapi di sini nah coba loh foto hasilnya nah ya bisa kenapa ya klop minggu depan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maksus. Dari tadi kan kita udah diskusi nih perihal sampah tuh kan, saya pikir nih ya nggak mungkin langsung seberhenti itu, pasti akan harus berjalan. Orang-orang tuh pada positifnya tuh dengan cara memilah sampah. Apa enggak ada cara lain kayak gimana gitu, kita bikin alat atau gimana anak-anak muda ini bikin alat yang bisa merubah sampah tadi. Oh enggak, sebenarnya apa nih pemilahan sampah nih termasuk dari proses dari alat tersebut. Misalnya kita ini buat alat, tetapi juga harus ada pemilahannya nih, gimana biar dua-duanya itu jalan gitu, tidak hanya pemilahannya doang tapi alatnya itu ada gitu. Ini diputuskan. Oke, teknologi dari peralatan sekarang tergantung sampah bolong transport. Nah kalau alat dikira bisa buat alat apa kan? Contoh di bank sampah di Ciantan itu, Persela itu ada yang namanya teknologi hidrolisis itu adalah mengubah sampah plastik menjadi BBM. Ya, itu dulu. Kedua, dari sampah plastik ada alat yang bisa buat packing block, tapi itu bawahnya, tapi ini kita injak-injak ya, kan? Nah, kemudian ada alat yang membuat dari limbah plastik menjadi papan-papan cantik, meja-meja gitu, mebel kan? Ya. Sekarang kalau kita lihat mungkin enggak, mungkin. Kemudian sampah juga bisa kita olah menjadi biogas yang organik gitu ya. Mungkin bisa, mungkin mereka bisa buat, ya. Cuma kualitasnya nggak bagus. Ya, contoh yang pertama itu kayak refleks gitu ya, kerja. Mereka kualitasnya rongganya masih banyak. Juga dengan teman-teman Jawa. Kemudian sebab biasanya tadi dicatat ya. Di atas itu dicatat menjadi bibit plastik. Kalau kalian menemukan roll dapat ada beberapa yang atau pengusaha plastik yang hasil cacahannya tidak aku dan kan pemilahannya tidak benar tuh.
nyampur gitu. Jadi dia udah nyadar bahwa itu nyampur akhirnya yang dicatat tidak aku tidak diambil gitu. Kemudian kedua, kenapa kalau itu berhubungan dengan bahan baku itu tadi ukur, misalkan kita untuk mencacah mendapatkan 10 kilo kami pasti kita perlu bahan baku misalnya 50 kilo, karena pasti ada penyusutan, ya. Nah, nggak perlu besar lagi mau dalam jumlah kemase, maka jumlah bahan akan lebih banyak lagi. Nah, kenapa? Karena itu harus dulu volume sampahnya nih. Misalkan, oke, kita ambil contoh di kampus ternyata sampah botol plastik itu tidak ini sebulan dapat 100 kilo, ya. Kemudian saya kemana ya, ada kemana di sini dapat juga gitu. Nah, karena ketika mau mengoperasionalkan alat di kaca plastik tadi itu, kita butuh minimal 2 ton sampah plastik. Nah, oke, dapat bahan bakunya 2 ton, kita produksi jadi cadangan. Cuman ketika jadi cadangan mau jual kan harus tahu pasarnya jual kemana. Kemudian kalau cadangan itu menjadikan produk tadi dengan macam packingnya itu mau dijual kemana. Nah, itu yang bisa, tapi sekedar penelitian skala industri agak berat menurut saya. Menurut saya bisa gitu kalau kepentingan. Cuman dampak bahkan kayak ya manual buat kumpulkan bakar tinggal diadon jadi adonan kayak dodol masuk cetakan dinginkan dari pabrik gitu kan, tapi prosesnya pembakaran tidak. Jadi jawaban saya itu dipikirin aja ya, berarti kita nggak bisa kata misalnya bisa buat alat apa gitu ya kan, kalau jawab. Jadi itu yang mau berjalan. Contoh yang BBM tadi ya, yang sana dia dapat BBM, sekarang dia mau jual ke mana? Ya, mau setelah industri dia dapat bahan baku cukup enggak? Ya, kemudian setelah jadi BBM-nya izin edarnya prosesnya gimana? Apa Pertamina mengizinkan? Kalau saya udah uji, ya udah uji betul, tapi produk bakar dari plastik itu dipasarkan sulit, dan kita teman-teman kita pasarkan Pak ini dari sampah plastik BBM, gimana ini hidup gak motornya, hidup gak mesinnya kan gitu ya, kan gak lazim. Nah, jadi kalau secara ini ya dan kalau industri dia perlu kapital, modal, sumber daya, sarana. Saya di sini nih, saya tuh lebih senang untuk mengedukasi, karena ketika edukasinya berhasil dan melakukan hasil yang diedukasi, volume sampah yang dapat dipaham, mengumpulkan, itu kan banyak nih. Jadi suatu saat saya berangan-angan punya bahan baku paling banyak dari yang lain. Jadi ketika tadi Apple dan sampah maju belanja, saya perlu plastik ini. Saya yang kualitas Pak, saya 9 ton, saya perlu sampah plastik 2 ton. Dia gitu ini. Jadi kan ini kayak gitu jadi udah ngukur jadi banyak ton dan sumber sampah yang menjadi bahan baku untuk disampaikan dikumpulkan ke saya itu, udah ternyata sampah plastik setiap minggu ambil di sini makin bentuk jadi banyak ya saya bisa nggak mampu jadi ambil di sini satu lagi 100 kilo nih bilangnya ambil jadi 100 kilo kan dari mana gitu, harus 2 ton dan stabil misalnya 2 ton, stabil ya. Pak kami yakin ya bisa kontrak Pak, kayak Bapak kontrak tahun Bapak ngambil sampah plastik ini, kontrak ini ya misalnya 50 juta tahun kan terukur kan ya kan, oke saya dapat penuhi nih kontrak 2 ton per bulan ya. Tapi aku udah tapi kerja keras saya di awal edukasi mengajak tadi kan. Tapi kalau udah tidak stabil, nah tuh ukur. Nah tuh buat bisa ternyata
dipasarkan di media sosial, ada orang luar gitu ya, tertarik jual, perlu volume banyak, kan berarti kan bahan baku banyak, kan pasti dicari kan, mau beli kan, jual, ya perlu banyak, akhirnya itu sih ini. Jadi pengen kalau saya pengen menjadi penipu yang menggunakan bahan baku itu, dan juga bahan baku itu untuk waktu bisa ada pulang ya kita ngobrol sama siapa dan ini juga kalau udah dapat bahan baku mau dari Jawa, dari Kasahan, dari tadi bla produk itu teknologi ini kan mahal kan, saya harus bayar ini kan mahal tentu kan ya, saya nunggu waktu juga ya kalau itu bisa kan berarti saya perlu gudang berarti kan, nah di gudang itu perlu orang untuk kaya, berarti ada karyawan gitu kan, ada nilai untuk membuka lapangan kerja, nanti buka lapangan kerja, memberi orang kesempatan untuk bekerja, walaupun yang bekerja sampah, kemudian ada admin, Nelly, kan banyak ini, keamanan, ya, security, apa gitu. Oke ya, cukup ya. Nanti kita ini kalau memang ini kita tindak lanjuti dari pertemuan ini awal ya, dan kita ini cukup. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari.